Perkenalkan, nama saya Nelson Pangingutan Simanjuntak, mahasiswa S2 Prodi PAK, Pendidikan Agama Kristen, STT Okumene, Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi kurikulum pendidikan agama Kristen, mengintegrasikan isu lingkungan dan etika Kristen. Latar belakang dan analisis kebutuhan, pemahaman dan kepedulian siswa Indonesia tentang pelestarian lingkungan masih sangat rendah. Meskipun krisis lingkungan semakin mendesak dalam kehidupan modern, kurikulum pendidikan agama Kristen berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter dan sikap siswa, terutama dengan menanamkan tanggung jawab sebagai penata layanan alam semesta menurut iman Kristen. Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa etika Kristen dan ekoteologi harus dimasukkan ke dalam pembelajaran untuk membentuk generasi yang peduli lingkungan dan mampu mempraktekkan ajaran iman dalam kehidupan sehari-hari. Landasan filosofis teologis. Narasi tentang penciptaan alam dalam kitab Kejadian yang menunjukkan bahwa alam diciptakan oleh Tuhan dan bahwa manusia memiliki tugas untuk mengelola, merawat, dan melestarikan bumi dengan baik adalah dasar kurikulum pendidikan agama Kristen. Teologi penciptaan atau ekoteologi Kristen mendorong siswa untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tugas moral dan ibadah. Filosofi pendidikan Kristen menekankan pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Alkitab seperti kasih, tanggung jawab, dan keadilan terhadap ciptaan. Landasan filosofi dan teologi dari kurikulum pendidikan agama Kristen yang digabungkan bahkan dimasukkan di dalam isu lingkungan berawal dari keyakinan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Tuhan dan harus dihargai serta dijaga oleh manusia. Ekoteologi Kristen menyatakan bahwa menjaga alam adalah panggilan spiritual, bukan hanya tanggung jawab moral. Ini terkait langsung dengan ajaran dasar Kristen tentang kasih, keadilan, dan hidup bertanggung jawab. Di dalam Alkitab, kisah tentang penciptaan menunjukkan bahwa alam memiliki nilai-nilai intrinsik di mata Tuhan, berharga dan dijadikan sebagai tempat atau wadah makhluk hidup lainnya bertempat tinggal, dan sebagai mitranya manusia harus menjalani hidup yang selaras dengan alam. Mereka harus meninggalkan gaya hidup yang berlebihan, konsumtif, dan eksploitatif, dan menggantikannya dengan gaya hidup yang sederhana, adil, dan tentunya memiliki tujuan untuk melestarikan alam. Oleh karena itu, bagi orang-orang Kristen, menjaga lingkungan adalah bagian dari iman secara keseluruhan. Ini mendorong orang-orang untuk menunjukkan kepedulian, berpartisipasi dalam tindakan, dan hidup dalam harmoni dengan seluruh alam semesta. Visi, misi, dan tujuan kurikulum. Visinya mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter Kristiani, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian ciptaan Tuhan melalui pemahaman dan tindakan etis terhadap lingkungan hidup. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya merawat alam secara aktif, memasukkan nilai-nilai etika Kristen di dalam pembelajaran kontekstual berbasis proyek, serta menumbuhkan pandangan yang sadar, empatik, dan kritis terhadap bagaimana perilaku manusia berdampak pada alam berdasarkan kasih dan tanggung jawab moral harus diperhatikan dengan baik. Sedangkan tujuan kurikulum adalah memahami tanggung jawab lingkungan, menunjukkan kepedulian terhadap alam, melakukan tindakan pelestarian lingkungan dalam berbagai situasi atau keadaan. Struktur dan strategi pembelajaran. Kurikulum pendidikan agama Kristen memiliki struktur dan pendekatan
pendekatan pembelajaran yang menyeluruh dan mengintegrasikan dengan etika Kristen serta masalah lingkungan. Ini membentuk karakter ekologis peserta didik dengan menggabungkan pembelajaran aktif serta refleksi teologis. Tema ekoteologi kontekstual mengatur struktur pembelajaran ini termasuk membaca Alkitab, berbicara tentang penciptaan dan penata layanan, serta terlibat secara langsung dalam proyek lingkungan seperti konservasi, kampanye sadar sampah, dan refleksi biblikal. Metode utamanya adalah pembelajaran berbasis proyek. Metode utama dari materi ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Metode ini memungkinkan siswa menemukan masalah di lingkungan mereka di mana mereka tinggal, serta menggunakan prinsip Alkitab, yaitu tadi tanggung jawab dan kasih terhadap ciptaan yang lain untuk menciptakan solusi praktis. Metode ini didukung oleh pembelajaran bermakna, berbasis pengalaman. Nah, ketika peserta didik atau naradidik dilibatkan langsung menjaga kebersihan, sadar sampah di sekitar mereka tinggal, itu akan menjadi pengalaman berharga yang akan mereka ingat sampai dewasa nanti. Sehingga metode pembelajaran berbasis proyek seperti ini merupakan pendekatan yang lebih adaptif, maksudnya pendekatan yang lebih beradaptasi terhadap lingkungan di mana mereka tinggal, karena memasukkan model ekoteologi sebagai kerangka pedagogis aktif, transformatif, di mana guru tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga pendamping spiritual serta fasilitator tindakan ekologis. Dengan demikian, proses belajar tidak berhenti pada pemahaman kognitif atau pengetahuan saja, tetapi menumbuhkan etos hidup Kristiani yang bertanggung jawab terhadap bumi dan relevan dengan tantangan ekologi saat ini. Dengan kata lain, hati nurani para peserta didik digugah secara langsung melalui pembelajaran yang mereka terima. Praktek pembelajaran kehidupan sekolah mencerminkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, tanggung jawab, keadilan, dan penata layanan sebagai integrasi nilai kekristenan di dalam ekoteologi dan ekologi yang dibahas dalam materi ini. Refleksi iman dalam perilaku sehari-hari dapat dilihat sebagai implementasi nyata, integrasi, atau gabungan dari lingkungan serta etika Kristen. Ini termasuk mengurangi penggunaan plastik dan menggantikannya dengan bahan-bahan yang bisa didaur ulang, menggunakan energi dengan bijak, terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan di sekitar sekolah, dan memberikan kesaksian lingkungan berdasar pada tanggung jawab dan kesadaran iman sebagai bagian dari spiritualitas Kristen yang kontekstual. Para ahli seperti Yopo dan Belanggedo menekankan bahwa iman Kristen bukan hanya pengetahuan doktrinal, tetapi juga tanggung jawab praktis untuk menjaga ciptaan melalui tindakan nyata di sekolah dan masyarakat. Konsep ini berakar pada ekoteologi Kristen yang menekankan bahwa hubungan antara manusia dan alam adalah gambaran dari hubungan mereka dengan Tuhan. Dari ulasan implementasi kurikulum pendidikan agama Kristen yang mengintegrasikan isu lingkungan dan etika Kristen, menyoroti bahwa pendidikan, gereja, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun generasi yang beriman dan berwawasan lingkungan dengan menggunakan pendekatan integratif. Kurikulum ini memberikan kontribusi yang tepat bagi semua pihak dengan menggabungkan nilai-nilai teologis, etika manusia, dan tanggung jawab ekologis dalam kerangka pembelajaran yang kontekstual dan transformatif. Kurikulum ini
ini menjadi kontribusi nyata untuk pengembangan pendidikan Kristen yang relevan dengan tantangan global seperti degradasi moral dan krisis lingkungan karena dirancang dengan mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial. Pada akhirnya, refleksi menegaskan bahwa menjaga kelestarian ciptaan Tuhan adalah tanggung jawab kolektif dari seluruh insan pendidikan. Mereka harus bekerja sama untuk membangun peradaban yang berkeadilan sosial secara merata, memperhatikan setiap keadaan lingkungan, dan berlandaskan kasih Kristus. Demikian pemaparan dari materi yang boleh saya sampaikan, kiranya dapat menambah wawasan dan juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.